Baiklah, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini pertemuan pertama kalinya kita pada semester genap ini, kelas 9A ya, pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, terlebih dahulu Ibu ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Adi Rahma Oktasari. Ibu di sini diamanahkan untuk mengajar kelas 9 ini pada semester genap mengenai materi akidah akhlak. Nah, sebelum itu juga marilah kita melapaskan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Ibu sudah memperkenalkan diri. Nah, di sini Ibu ingin absen kalian terlebih dahulu agar Ibu tahu mana-mana nama orangnya. Dan di sini absen pertama ada Amalia, hadir ya, hadir. Ismi hadir juga. Imam hadir. Nurul hadir juga. Alhamdulillah semuanya hadir. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Di sini Ibu ingin memaparkan terlebih dahulu apa-apa saja sih materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Materinya temanya mengenai adab terhadap saudara dan teman. Poin-poin yang akan Ibu bahas yaitu dalil-dalil perintah mengenai adab terhadap saudara dan teman, cara-cara membiasakannya, contoh-contoh, dan hikmah adab terhadap teman dan saudara. Nah, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Ibu akan menjelaskan poin yang pertama. Materinya mengenai adab terhadap saudara dan teman. Nah, poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu dalilnya. Dalil perintah adab terhadap saudara dan teman. Nah, pertama kali Ibu ingin menjelaskan dulu apa itu adab. Adab adalah perilaku ataupun sikap sopan santun baik terhadap saudara, teman, ataupun tetangga, masyarakat, dan lingkungan di mana kita berada pada saat itu. Nah, di sini kita diperintahkan untuk bersikap atau bisa dikatakan beradab kepada orang yang lebih tua.
maupun yang lebih muda juga. Dan di sini juga ada dari perintahnya yang berbunyi dalam hadis riwayat Tirmizi, bunyinya khairul ashabi indallah khairuhum li sahibihi wa khairu wa khairu wa khairu wa khairul jibrani indallah khairuhum li jarah, yang artinya sebaik teman di sisi Allah adalah teman yang baik, paling baik lingkungannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah teman yang paling baik kepada tetangganya. Nah, dari tersebut dapat diketahui bahwa adab itu lebih penting. Walaupun orang berilmu tinggi tetapi tidak memiliki adab atau perilaku sopan santun, maka itu nilainya sama saja dengan nol dan bersifat sia-sia. Nah, kita sebagai manusia kan bisa dikatakan sebagai makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Nah, dalam hal ini kita juga harus menciptakan rasa saling menghormati, menyayangi terhadap sesama saudara dan teman. Di sini juga ibu akan membahas mengenai pengertian dari saudara dan teman itu. Nah, saudara adalah orang yang paling dekat, bisa dikatakan dekat terhadap kita, seperti saudara kandung, saudara sepupu, saudara sepersusuan, ataupun saudara dekat dan saudara jauh juga. Namun pada hakikatnya kita semua muslim dan muslimah ini itu dikatakan sebagai saudara. Adapun teman adalah orang yang kita kenal, baik teman kecil, teman kampus, teman organisasi, semua bisa dikatakan teman kita. Nah, hal itu juga tidak memandang adat, suku, agama, dan bangsanya. Kita bisa berteman kepada siapa saja. Yang penting kita berteman kepada orang yang bisa membawa pengaruh baik terhadap kita sendiri. Nah, yang kedua, kita akan membahas bagaimana sih cara membiasakan diri beradab terhadap saudara dan teman. Nah, dalam beradab kita harus mempunyai cara agar perilaku sopan santun itu tertanam dalam diri kita. Nah, bagaimana sih cara-caranya? Yang pertama, kita harus menyikapi bahwa semua manusia itu adalah saudara kita. Dan yang kedua, kita harus menjalin tali silaturahmi. Yang ketiga, kita harus menciptakan rasa aman maupun nyaman terhadap saudara dan teman. Dan yang keempat, kita harus selalu ada ketika saudara atau teman kita membutuhkan
pertolongan kita. Jangan hanya pada saat mudah saja kita meminta pertolongan, tetapi pada saat sulit juga. Nah, yang ketiga, contoh. Contoh perilaku beradab kepada saudara dan teman. Contohnya, ketika kita mempunyai teman yang lebih tua dari kita, maka kita harus hormat kepada mereka, agar mereka pun merasa nyaman kepada kita. Nah, dari itu pula kita saling menjaga tali silaturahim kepada saudara ataupun teman. Nah, pembahasan yang keempat yaitu hikmah beradab kepada saudara atau teman. Nah, dari pembahasan awal tadi, maka setiap segala sesuatu yang kita perbuat pasti ada hikmah atau pembelajaran yang dapat kita ambil. Nah, adapun hikmah dari beradab kepada saudara dan teman adalah terjalinnya kerukunan antara saudara dan teman, dan terciptanya rasa saling menghormati, menghargai dan menyayangi, dan tumbuhnya sikap saling peduli antar saudara dan teman, dan juga terjalinnya tali silaturahim yang tidak pernah putus, insya Allah. Nah, dari sini kita bisa mengambil hikmah dari sikap adab tersebut. Nah, di sini Ibu ingin menyimpulkan dari apa yang Ibu bahas tadi. Seperti yang kita ketahui, adab itu sangat penting, baik tidak hanya kepada saudara dan teman saja, tetapi terhadap tetangga juga, terhadap guru, orang tua, kakek, nenek, dan masyarakat sekitar. Nah, dalam membentuk adab ini, maka yang paling utama kita harus menerapkan 5S, yaitu sapa, menyapa terlebih dahulu orang yang lebih tua. Yang kedua, mengucapkan salam, assalamualaikum, misalnya salam kepada orang yang lebih tua dari kita. Dan yang ketiga, senyum, selalu tersenyum ketika baik terhadap orang yang tidak kita kenal, ya, karena senyum itu adalah ibadah. Dan sopan dan santun. Nah, itu yang lebih penting adalah menanamkan sikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Nah, di sini juga kita sebagai manusia jangan bersikap egois, karena suatu saat kita pasti membutuhkan bantuan orang lain, karena manusia ini tidak bisa melakukan apapun dengan sendirinya. Misalnya ketika kita diberi tugas oleh guru, kita tidak mengerti atau paham apa yang dijelaskan oleh guru, maka kita bisa meminta bantuan kepada teman kita. Nah, maka dari itu kita juga harus menjaga sikap, menjaga lisan ketika berbicara,
ketika berbicara pun kita tidak harus lebih berhati-hati agar tidak menyinggung perasaan teman atau saudara kita sendiri. Nah, jadi semua yang kita lakukan harus kita terapkan dan tanamkan dari sejak dini, karena setiap perbuatan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik juga. Nah, di sini ibu akan memberikan sedikit tugas ya sebagai bahan evaluasi agar menambah nilai kalian juga. Karena kan ini kelas 9 sudah semester genap akhir yang akan menjalani ruang BN, maka harus lebih bersemangat lagi dalam belajar. Nah, tugasnya yaitu coba kalian amati dan tulis perilaku apa saja sih yang kalian lihat di sekitar kalian, dan bagaimana sih cara kalian untuk menyikapi perilaku tersebut. Nah, tugasnya dikumpulkan nanti minggu depan ya. Baiklah, mungkin mohon maaf apabila penjelasan ibu tadi mungkin ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan langsung kepada ibu atau bisa menemui ibu di kantor juga. Nah, ibu akhiri pertemuan pada kali ini dengan melepaskan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ibu juga mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.